Di video kali ini kita akan bahas seputar dengan penggunaan ijazah dalam pendaftaran CPNS, termasuk juga jika kalian belum memiliki ijazah atau ijazah kalian hilang dan juga rusak. Tonton video yang sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan ini juga banyak yang masuk baik ke DM ataupun chat secara pribadi di WA berkaitan dengan syarat untuk mendaftar CPNS. Jadi untuk mendaftar CPNS itu syaratnya yang digunakan salah satunya selain dari KTP, kemudian pas foto, itu syarat ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, banyak dari teman-teman yang kebingungan ketika ingin menginput nilai ataupun mungkin jika belum memiliki ijazah untuk mendaftar CPNS ataupun ijazahnya rusak atau hilang. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, kita akan bahas semuanya lengkap di video kali ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai tuntas, dan jika ada teman kalian yang masih bingung, silahkan kalian bantu share video ini. Nah, pertama untuk persyaratan ijazah ini yang perlu kalian perhatikan adalah ijazah yang digunakan ini ijazah asli. Jadi bukan ijazah legalisir, bukan ijazah fotokopi. Jadi tidak ada menggunakan dalam pendaftaran CPNS itu menggunakan ijazah yang hasil fotokopi ataupun ijazah yang sudah dilegalisir. Semua berkas CPNS itu berbentuk asli dan di-scan. Jadi kalian nanti menguploadnya via online. Untuk mendaftar CPNS juga tidak perlu kalian datang ke instansi mana ya atau kantor mana. Kalian cukup melalui pendaftaran online melalui laman SCSN bkn.go.id. Kemudian kalian upload, masukkan berkas-berkas seperti persyaratan KTP, kemudian ijazah, transkrip nilai dan juga sebagainya. Nah, itu kalian upload, kalian buat file, termasuk juga ijazah yang nanti akan digunakan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya, bagaimana jika belum memiliki ijazah? Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki ijazah, tetapi ingin mengikuti pendaftaran CPNS, apakah itu bisa? Jadi jawabannya bisa. Jadi ini ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, kalau teman-teman memiliki ijazah, kemudian ijazah yang digunakan adalah sesuai dengan formasi yang ingin daftar. Jika teman-teman mendaftar formasi contoh penjaga tahanan, ijazahnya SLTA. Jadi wajib menggunakan ijazah SLTA, bukan ijazah S1 ataupun ijazah D3 yang sudah dimiliki. Tidak bisa ijazah yang formasi mendaftar ijazah SLTA itu didaftar atau kalian menggunakan saat pendaftaran ijazah S1 itu tidak bisa. Jadi sesuai ijazah dari persyaratan formasi yang dibuka. Itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian untuk kalian yang sudah memiliki ijazah, itu uploadnya ijazah ya. Jadi bukan surat mengganti seperti SKN dan sebagainya. Jadi yang sudah memiliki ijazah itu kalian uploadnya ijazah asli kalian sesuai dengan formasi dan juga instansi yang kalian lamar. Kemudian untuk transkrip nilainya, nah transkrip nilai ini berada di belakang ijazah. Jadi bukan SKHU, bukan nilai raport ya. Jadi saat mengupload nilai nanti, saat mengupload file transkrip nilai itu berada di belakang ijazah. Jadi kalau ijazah bagian depan, transkrip nilainya bagian belakang. Itu yang nanti kalian upload dan itulah letak dari transkrip nilai. Ini untuk kalian yang sudah memiliki ijazah. Kemudian untuk nilai yang diinput di SSCSN nanti saat kalian memasukkan nilai proses pendaftaran di akun SSCSN, itu nilai yang ada di transkrip nilai yang ada di belakang ijazah. Jadi kalau di belakang ijazah itu biasanya ada berapa rata-rata nilai. Ada nilai rata-rata nilai sekolah, ada rata-rata nilai UN. Nah, kalau tidak ada UN, itu kalian masukkan nilai rata-rata sekolah. Tetapi kalau kalian sudah ada ujian nasional, jadi di ijazah kalian ada dua nilai rata-rata. Nilai rata-rata ujian nasional atau nilai rata-rata ujian sekolah. Nah, kalian bisa pilih salah satu ya, bisa kalian mungkin pilih yang nilai rata-ratanya itu yang paling besar. Tapi perlu kalian ingat sekali lagi, tidak semua persyaratan CPNS atau formasi itu meminta nilai rata-rata ijazah. Contohnya seperti formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Tidak diminta syarat minimal nilai, jadi tidak ada menginput nilai minimal rata-rata. Tetapi kalau untuk instansi lain seperti kejaksaan atau formasi-formasi lainnya itu ada yang diminta
untuk nilai rata-rata dari transkrip nilai sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan atau sesuai informasi yang kalian lamar. Jadi sekali lagi, kalau CPNS dibuka, kalian baca baik-baik terkait dengan persyaratan ya, apalagi persyaratan dari nilai, adakah diminta atau tidaknya. Nah itu ya untuk teman-teman yang sudah memiliki ijazah. Tetapi bukan nilai rapor ya yang diinput untuk transkrip nilai tadi. Jadi bisa pilih antara nilai UN ataupun nilai rata-rata ujian sekolah, bukan nilai rapor. Kemudian bagaimana jika teman-teman belum memiliki ijazah? Nah jika teman-teman yang mungkin baru lulus atau kalian belum memiliki ijazah ingin mengikuti pendaftaran CPNS, itu bisa jawabannya dengan menggunakan surat pengganti ijazah disebut dengan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus atau SKL ini kalian gunakan saat nanti proses pendaftaran CPNS di akun SSCSN. Kemudian untuk mengupload berkas ijazah itu bisa menggunakan sebagai pengganti SKL-nya tadi. Nah, pada SKL tersebut juga biasanya kalian ada daftar nilai. Nah, daftar nilai itu bisa menjadi pengganti dari transkrip nilai atau disebut dengan daftar nilai sementara atau daftar nilai UN yang tertera pada SKL. Nah bagaimana kalau tidak ada daftar nilai, kalian minta di sekolah? Nggak mungkin saat kalian dinyatakan lolos dari sekolah tersebut kalian tidak diberikan nilai. Jadi apa tolak ukurnya kalau tidak ada nilai? Seharusnya dari sekolah tersebut sudah satu paket di SKL tersebut, daftar nilai dan juga SKL-nya. Nah, daftar nilai itulah yang sebagai pengganti dari transkrip nilai atau yang daftar nilai yang ada di belakang ijazah. Jadi yang disebut dengan daftar nilai sementara. Kemudian untuk SKL tersebut itu yang diinputnya bisa daftar nilai UN atau daftar nilai akhir ujian sekolah. Jadi sekali lagi bukan nilai raport yang diinput jika saat kalian menginput nilai rata-rata pada saat pendaftaran ya, pada saat kalian memasukkan nilai di akun SSCSN tersebut. Nah, kemudian jika kalian diminta untuk memasukkan nomor ijazah dan juga tanggal ijazah. Nah, kalau nomor ijazah itu kalian biasanya berada di bagian bawah sekali kalau sudah memiliki ijazah ya. Itu yang ada DN atau misalnya ada nanti dimasuk MA, nah itu dimasukkan semuanya ya. Jadi mulai dari huruf dan juga angka, itu yang disebut dengan nomor ijazah. Kemudian tanggal ijazah itu tanggal diterbitkan ijazahnya. Biasanya di atas tanda tangan itu tempat kemudian tanggal ijazahnya. Nah itu ya yang diinput ya, yang diinput pada saat pendaftaran akun SSCSN nanti. Tetapi kalau untuk SKL, jadi kalau untuk SKL nomor ijazahnya diganti dengan nomor SKL ya. Jadi kalau SKL itu surat keterangan lulus harus wajib ada nomornya. Nah kalian input itu. Untuk tanggal ijazahnya itu diganti dengan tanggal kapan terbitnya SKL tersebut. Nah jadi perlu ya kalian pahami dan ketahui karena ini banyak yang ditanyakan dari teman-teman kebingungan. Kalau belum memiliki ijazah itu yang diinput nomor dan juga tanggal ijazah yang mana. Nah artinya diganti dengan nomor SKL dan juga tanggal terbitnya SKL. Kemudian jika teman-teman sudah memiliki ijazah tapi ijazahnya rusak atau hilang, nah ingin mengikuti pendaftaran CPNS bisa atau tidak? Bisa, tetapi bukan sekali lagi yang fotokopi. Jadi kalau yang fotokopi itu tidak bisa ya. Kalau ijazah kalian hilang misalnya rusak, nah kalian silakan lapor ke sekolah. Kemudian nanti sekolah biasanya akan memberikan rekomendasi untuk membuat surat pengganti ijazah ya. Jadi kalau ijazah kalian hilang dan juga rusak, kalian minta surat pengganti ijazah itu di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sesuai dengan tempat ijazah kalian dikeluarkan atau daerah kalian, kemudian ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi bukan surat pengganti ijazah tersebut dari sekolah tetapi dari Dinas Pendidikan. Nah itu bisa. Jadi surat pengganti ijazah tersebut sebagai syarat untuk mendaftar CPNS. Nah itu ya. Jadi kalau ijazahnya rusak atau hilang, kalian silakan urus mulai dari sekarang ya. Kalian urus ke Dinas Pendidikan, minta surat pengganti ijazah. Kalau ada kalian fotokopi ijazahnya silakan bawa ya. Atau juga minta surat pengantar dari sekolah kalian. Dan penting juga kalian perhatikan untuk data di ijazah ini harus benar ya. Antara ijazah dan juga data-data lainnya, terutama pada ejaan nama dan kemudian tempat tanggal lahir, karena kebanyakan teman-teman yang kebingungan karena nama itu
kurang satu huruf antara KTP dan ijazah. Nah, itu kalian rubah terlebih dahulu karena ini bisa menjadi salah satu faktor yang menggugurkan pada saat pendaftaran baik kalian yang ingin mengikuti CPNS ataupun sekolah kedinasan. Tapi untuk sekolah kedinasan ini punya aturan tersendiri ya untuk penggunaan SKL dan juga ijazah, karena setiap sekolah kedinasan itu ada beberapa aturan-aturan tertentu dan sudah saya buatkan video, jadi silakan kalian bisa tonton sebagai referensi jika teman-teman ingin mengikuti sekolah kedinasan yang terkendala dengan ijazah, threshold nilai, dan juga cara masukkan rata-rata nilai yang dibutuhkan. Jadi itu ya untuk informasi terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan teman-teman seputar dengan persyaratan, terutama persyaratan dari ijazah ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bimbingan belajar terkait dengan persiapan CPNS ataupun sekolah kedinasan, silakan kalian bisa ikuti bimbingan belajar yang sudah dibuka beberapa gelombang. Untuk pendaftaran dan informasinya silakan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke IG aku Milik Umri, dan pastinya aku tunggu sampai ketemu di kelas dan kita akan belajar bersama. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian rasa video ini bermanfaat dan juga mungkin ada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini, silahkan bantu like, share, atau jika ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.